Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 0003030086, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Saya akan mereview buku ke-6 tentang komunikasi dan kapitalisme teori kritis. Teori Marxis. Pada saat dan tahun-tahun setelah pemberontakan mahasiswa tahun 1968, politik sosialis dan teori radikal berkembang pesat. Aktivis dan terutama kaum muda sedang mencari cara hidup alternatif dan perspektif yang mengarah keluar kapitalisme dan perang imperialis. Kini baru adalah gerakan sosialisme itu sangat yang mempengaruhi politik dan budaya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Membaca dan menafsirkan teori Marx saat itu merupakan bagian penting dari akademi dan aktivisme. Aktivis mencoba untuk mempraktikkan teori Marx, tetapi pada tahun 1970-an juga terjadi krisis ekonomi besar dan sebagai konsekuensinya meningkat politik neoliberal yang ditunjukkan pada komodifikasi segalanya. 1. Harris dan Reaganomics menempatkan teori dominan di dunia. Di bawah pengaruh kapitalisme neoliberal, masyarakat secara keseluruhan berubah menjadi bisnis kapitalis dan universitas semakin berubah menjadi sekolah bisnis, beroperasi di bawah kendali keuntungan pengetahuan sebagai instrumen modal dan akademis sebagai mesin yang menghasilkan keluaran dampak dan hibah. Di bawah kondisi ini, pendekatan Marx selama beberapa dekade disajikan sebagai teori yang gagal dan sosialisme sebagai model masyarakat yang gagal sesuai dengan Marxis. Teori komunikasi kritis dan Marxis. Dalam buku ini membahas tentang teori masyarakat dan komunikasi teori. Pater Golding dan Graham Murdoch menunjukkan bahwa arus utama teori komunikasi secara historis, idealis, dan positivis. Ini arus utama telah mengedepankan pandangan bahwa masalah masyarakat adalah masalah dari komunikasi, di mana ia mengevakuasi dan analisis masalah-masalah utama, kesusahan dan ketidaksejahteraan dalam hubungan struktural dan tanpanya teori sosial mandul. Pendekatan semacam itu juga sering mengkonseptualisasikan sistem komunikasi, hubungannya dengan lembaga pusat dan proses masyarakat kelas. Teori komunikasi yang dialektis dan kritis tidak hanya menjadi teori komunikasi, tetapi pada saat yang sama harus menjadi teori kritis dialektis masyarakat. Perlu kita pahami bagaimana antagonisme kelas dan dominasi berinteraksi dengan proses komunikasi. Oleh karena itu, teori seperti itu sangat penting, teori komunikasi sosial dan teori komunikasi kritis masyarakat. Pendekatan teori Marxis. Ada 3 pendekatan teori Marxis. Yang pertama adalah kritis sekolah Frankfurt, Marxisme humanis, dan ekonomi politik komunikasi. Marxisme humanis menekankan pada manusia dan masyarakat, keterasingan dalam masyarakat kelas, dan praksis dalam perjuangan untuk dunia yang adil. Sekolah Frankfurt lebih fokus khusus pada kritik ideologi. Ekonomi politik Marxis komunikasi adalah pendekatan yang muncul di bidang studi media dan komunikasi. Ini menganalisis hubungan komunikasi dengan kelas, kapitalisme, dominasi, dan perjuangan sosial. Ketika tradisi pemikiran itu didasarkan pada teori Marx, pendekatan yang digunakan dalam buku ini dipengaruhi oleh unsur dari ketiga tradisi Marxis ini. Marxisme humanis. Apa itu Marxisme humanis? Marxisme humanis adalah pendekatan yang dibangun di atas beberapa inti, yaitu prinsip ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi masyarakat didasarkan pada praktik manusia dan produksi sosial. Hanya manusia itu sendiri yang dapat mencapai masyarakat yang manusiawi melalui aktivitas dan praktis mereka dalam perjuangan sosial.
Praksis adalah aspek kunci dari mencapai masyarakat yang manusiawi. Kapitalisme, kelas, dan dominasi merupakan salah satu bentuk keterisian manusia yang membuat perbedaan terlihat di antara bagaimana kehidupan sosial dan bagaimana itu bisa berpotensi menjadi. Materialisme komunikatif. Materialisme. Teori kritis adalah teori materialisme tidak berarti sebuah pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau salah satu yang menekankan peran hal-hal. Materialisme menekankan bahwa dunia itu dinamis, dialektis, hubungan dan proses satu terbentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan pengembangan. Bab ini membahas beberapa dasar filsafat materialis yang konsep materi dan dialektika. Bagi Slavoj Žižek 19, retroaktivitas adalah dimensi temporal dari makhluk dialektis, logika, bentuk dan entitas materi yang terkait saling bertentangan. Mereka meniadakan satu sama lain, yang berarti mereka pada saat yang sama mengecualikan dan meminta satu sama lain. Pengembangan berarti ada saat-saat negasi terjadi sendiri dinegasikan sehingga kontradiksi berubah menjadi kualitas keberadaan baru. Setelah negasi dan hasil pembangunan menjadi pemulihan ditempatkan sebagai pegadaian dan awal dari kontradiksi dialektis baru. Pengeposan akhir dan hasil sebagai titik awal dan baru keberangkatan adalah momen logika dialektis yang memungkinkan penjadian. Materialisme dan masyarakat. Bab ini membahas analisis materialisme tentang masyarakat. Pertanyaan mendasar dari teori materialisme masyarakat termaksud pertanyaan tentang hubungan subjek dan objek, hubungan kebebasan dan kebutuhan, kekuatan dan hubungan membentuk produksi manusia, hubungan ekonomi dan masyarakat, dan karakteristik masyarakat modern. Strukturalisme menekankan bagaimana corak produksi, kelembagaan, kekuasaan, negara, ideologi, dan struktur lain yang menentukan, membatasi, dan menghasilkan manusia sebagai subjek, yaitu pikiran dan aktivitasnya, sehingga menjadi manusia makhluk adalah pembawa struktur yang memenuhi fungsi tertentu dalam masyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada tindakan dan praktik berlawanan bahwa manusia sebagai aktif makhluk menghasilkan, mengubah, dan memproduksi masyarakat dalam strukturnya, di mana mereka menjadi dan membuat sejarah dalam sosiologi klasik. Perbedaan kedua pendekatan ini menjadi jelas dalam pendekatan Max Weber dan Emile Durkheim. Tindakan teori dan strukturalisme atau fungsionalisme. Padahal Weber menekankan masyarakat itu adalah kompleks tindakan sosial manusia. Durkheim berpendapat bahwa faktor sosial itu independen dari individu, menggunakan berpendapat bahwa paksaan eksternal pada manusia. Sosiolog seperti Anthony Giddens mengembangkan bahwa pendekatan mereka diatasi kesengajaan antara teori aksi dan strukturalisme, tetapi celah ini sudah ada dan diatasi oleh Marx. Marx menulis pada tahun 1844 dalam Economic and Philosophic Manuscript, sama seperti masyarakat itu sendiri menghasilkan manusia, demikian pula masyarakat diproduksi oleh dia. Teori dan filosofi kembali ke Marx didasarkan pada dialektika subjek dan objek. Titik awal dan dari analisis masyarakat adalah keberadaan manusia yang hidup, individu yang menghasilkan kehidupan material mereka dalam hubungan sosial di masyarakat adalah satu kompleks produksi yang diproduksi manusia dalam hubungan sosial. Apa materi dalam masyarakat? Yaitu organisasi materi di alam manusia dan masyarakat. Karl Marx memberikan jawabannya di bab ideologi Jerman tentang Feuerbach. Materialisme masyarakat adalah sosialitas produksi dan karakter masyarakat. Manusia berproduksi di masyarakat dan produksi sosial. Marx mengatakan bahwa masyarakat adalah satu kompleks di mana manusia menghasilkan alatnya untuk kebiasaan kebutuhan mereka. Dalam masyarakat, manusia menghasilkan sarana untuk
dibutuhkan menopang kehidupan manusia, tetapi kehidupan melibatkan sebelum segala sesuatu yang dimakan dan diminum, perumpamaan, pakaian dan perumahan, dan sebagai hal lainnya. Seorang materialis pendekatan masyarakat tidak berarti bahwa masyarakat hanya tentang produksi makanan dan minuman. Sebaliknya, kehidupan kelangsungan hidup dan kehidupan yang baik melibatkan juga berbagai lainnya hal-hal seperti persahabatan, cinta, politik, budaya, keterlibatan dengan orang lain, dan lain-lain. Faktor yang menentukan adalah bahwa masyarakat merupakan satu kompleks yang di dalamnya manusia secara sadar menghasilkan kehidupan mereka dalam cara sosial dan kemasyarakatan, yaitu dalam hubungan satu sama lain. Produksi dalam masyarakat juga melibatkan produksi ide, konsepsi, kesadaran, gagasan, itu terjalin dengan aktivitas material dan hubungan material. Pria tidak menghasilkan ide dalam hubungan kemasyarakatan. Yang di kelas masyarakat adalah hubungan dominasi. Kesadaran dan komunikasi adalah tertanam dalam relasi sosial yang sebagai medium membentuk bahasa Nyatilef hubungan masyarakat mengenai produksi struktur yang beragam. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.